Terlebih dahulu saya sampaikan salam kebangsaan. Merdeka! Sampai sekarang saya merayakan ulangan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia di Indonesia sendiri, di tengah-tengah rakyat sendiri. Akan tapi sekali ini saya merasakan jauh dari tanah air, di tengah-tengah saudara-saudara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda yang simpati kepada perjuangan Indonesia. Empat tahun kami berjuang, memperjuangkan cita-cita ini. Dalam 4 tahun itu kami mengalami kekalahan. Kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Bung, ini negeri kita. Mata Najwa bicara belajar soal keteladanan dua Bung kita, Bung Hatta dan Bung Karno. Saya ke Bang JJ Rizal. Bung Hatta tentunya yang sangat terkenal dan kemudian kerap dibicarakan, terutama hari-hari ini karena mengaca ke betapa sederhana hidupnya dan betapa ia bahkan di saat-saat akhir sempat hidup susah. Tidak bisa bayar listrik, begitu Ibu, saya ingat Bu Mutia pernah cerita, dan kalau kita kontraskan dengan apa yang terjadi hari-hari ini, rasanya tidak akan sulit menemukan Bung Hatta yang lain, Bung JJ. Ya, yang pertama yang harus kita ingat apabila kita bicara tentang orang seperti Bung Hatta, dia pernah bicara bahwa dia senang sekali mengutip satu sajak dari Schiller kalau nggak salah ya, yang zaman yang besar itu jangan sampai bertemu manusia kerdil, katanya dia gitu. Dan dia mempersiapkan dirinya memang. Kalau Ibu Mutia tadi bercerita tentang bagaimana Bung Hatta itu punya penggaris, karena dia orang yang sangat presisi. Ya, bagaimana dia rapi menulis, dan itu diakui oleh Bung Karno ketika menulis teks proklamasi. Bukan hanya tulisannya sangat baik, rapi, tapi pikiran dan cara dia berbahasa juga sangat rapi. Semua hidupnya serba teratur begitu ya. Jadi itu yang membuat menurut saya kita bisa bercermin dari Bung Hatta, bahwa orang seperti Bung Hatta itu melatih dirinya, menyiapkan dirinya untuk menyambut abad yang dianggap abad besar dan abad pencapaiannya dia. Itu yang menurut saya dalam periode orang-orang di zaman Bung Hatta, orang itu menginstitusionalisasikan nilai sehingga tampil sebagai politisi atau politikus itu yang punya virtue, punya nilai. Nah hari ini itu tidak ada yang melatih diri untuk punya virtue sebagai politikus. Jadi kalau kita mengenang arsip-arsip dari Bung Hatta, itu kita seperti bangun tidur, seperti mimpi begitu ya, untuk mendapatkan lagi orang seperti Bung Hatta. Mungkin 100 tahun sekali nggak lahir orang seperti Bung Hatta. Karena apa? Karena Bung Hatta lahir, dia bukan dibentuk dan diberikan oleh Tuhan. Dia melatih dirinya, dia menempa dirinya sejak muda. Dia menjadi bendahara dari Yong Sumatranen Bon, dan itu ceritanya luar biasa di usia yang masih sangat muda ya. Ketika tadi berbicara soal betapa bahkan di akhir-akhir masa hidupnya Bu Mutia sempat kesulitan keuangan. Apa yang Anda ingat dari periode itu ketika Anda bersama ayahanda, Ibu? Ya, pernah juga mengatakan kepada saya supaya nanti perpustakaan beliau itu bukunya dijual saja untuk biaya hidup kami. Tapi segera saya potong, tidak, kami tidak akan melakukan itu. Dan ya, Bung Hatta terharu waktu itu, tapi tidak berlinang air mata, terharu wajahnya. Tapi saya katakan kami ini merupakan bagian dari identitas ayah, sehingga ini tetap akan kami pelihara. Terus. Karena buku harta terbesar iya. Bung Hatta, tak apa di penjara asal dengan buku. Betul, dan itu identitas beliau, dan tentu harapan saya adalah para pemimpin juga membaca buku dan mengikuti perjalanan sejarah supaya tahu apa yang dihadapi dan pengalaman ke belakang dan untuk ke depan. Ketika terbersit niatan untuk menjual buku-bukunya, apakah itu karena memang tunjangannya sangat sedikit, karena penghasilannya hampir tidak ada ketika itu, Ibu? Ya, artinya begini, ketika Bung Hatta pensiun kan sebelumnya belum ada wakil presiden, belum ada presiden, tidak tersedia ketentuan seberapa cukupnya yang harus dijadikan pensiun wakil presiden. Jadi berapa waktu itu Ibu pensiunnya? Aduh, saya enggak tahu. Ya, mungkin nanti saya tidak bisa mengatakan, tapi
Untuk kehidupan Bung Hatta yang juga sebagai tokoh masyarakat di Jakarta kan beliau harus menerima tamu, duta besar selalu datang, sowan kalau datang maupun kalau berangkat kembali ke tempat tinggal ke negaranya selalu datang. Dan kesibukan Bung Hatta itu juga tentu memerlukan biaya, tapi Bung Hatta ya hemat saja. Ibu saya terbiasa mencicil kalau membeli barang. Jadi itu tertangani seperti itu. Karena kita dapat ini Ibu, ada foto surat tunjangan pensiun Bung Hatta. Saya ingin tunjukkan ke Ibu Mutia juga, ini yang kami berhasil dapatkan dari Arsip Nasional. Jadi sempat mendapatkan Rp25 Ibu, itu tahun 71. Dan kemudian tahun 78 naik tunjangannya menjadi Rp1.000.000. Tapi itu jumlah yang tentunya jauh dari apa yang seharusnya bisa didapatkan Bung Hatta kalau saja mau menerima tawaran posisi-posisi tertentu ya Ibu? Iya. Betulkah Bung Hatta tidak mau sama sekali mendapatkan posisi komisaris atau posisi-posisi yang mungkin dianggapnya konflik of interest? Iya betul, konflik of interest itu yang harus diperhitungkan karena tidak boleh begitu. Karena Bung Hatta itu sama kata dan perbuatan. Ya, jadi kalau mengatakan A ya A, B dan B. Jadi beliau tidak suka melenceng dari janji dan beliau juga tidak ingin korupsi dan membenci korupsi dan karena itu beliau tahu apa yang harus dilakukan. Yang penting adalah hidup secukupnya, kalau tidak bisa membeli ya sudah ada banyak yang harus dipotong. Ya. Bung Jaji, apa mungkin kisah anekdota lain atau karakteristik Bung Hatta yang menurut Anda memang unik di antara bung-bung kita yang lain? Yang pertama menurut saya yang paling menarik dari Bung Hatta, jarangnya orang tahu ya bahwa dia itu pesepak bola yang sangat baik. Ya, dan orang yang sangat perhitungan kalau bermain sepak bola. Maksudnya kita bisa melihat bagaimana kejujuran dia, taat terhadap peraturan, dan apabila ada orang yang melanggar peraturan itu dia akan marah. Termasuk waktu main sepak bola? Iya, waktu main sepak bola. Dan Bung Hatta kalau main sepak bola katanya celananya tidak pendek. Jadi orang menanti-nanti untuk mengintip betisnya katanya. Tapi menurut saya Bu Mutia, Bung Hatta itu memang orang yang sangat menjaga dan sadar diri tentang apa arti sebagai seorang sumber keteladanan. Dia tahu betul itu, karena itu dia tidak mau menerima posisi-posisi sebagai komisaris atau apapun yang berkait dengan, bahkan ketika dia ditawarkan untuk menjadi wakil presiden dan pada masa itu ada pemerintahan Republik Indonesia Serikat, bagi Bung Hatta itu tidak mungkin ada seorang wakil presiden. Bung Hatta itu menolak dalam setiap pertemuan yang membicarakan posisi jabatan dia. Sampai didorong-dorong kemudian baru akhirnya belakangan dia menerima karena konsepsi duit tunggal. Jadi Bung Hatta tuh orang yang sangat presisi begitu. Dia tahu dia harus ada di mana dan dia tahu betul bahwa sebagai Indonesia itu perlu sumber keteladanan, karena sering krisis kita menurut dia adalah krisis nilai, dan krisis nilai itu harus dicari obat, misalnya kayak korupsi gitu ya. Yang pertama diungkapkan oleh Bung Hatta, yang harus memberi keteladanan dari atas katanya. Dan Bung Hatta mencontohkan itu. Bung Hatta mencontohkan itu, sama perkataan, tulisan dengan perbuatan. Konsistensi itu yang terus ditunjukkan sejak awal sampai di akhir hayatnya. Betul. Dan beliau selalu mendidik, memberi contoh, dan ini mendidik karakter kan. Sebetulnya karena bagi Bung Hatta pendidikan itu mulai dari karakter bangsa, mendidik karakter bangsa, dan kemudian juga ilmu. Itu tidak bisa ilmu saja gitu. Tapi kita harus jadi manusia yang berkarakter, dan kalau menjadi pemimpin ya harus berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan bangsa. Karena tugas pemerintah adalah untuk memajukan bangsa dan negara. Ibu Mutia, saya ingin tanya soal wasiat Bung Hatta. Iya. Yang menyebut bahwa Bung Hatta tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Iya. Ada wasiatnya, dan saya lihat Ibu juga membawa, boleh ditunjukkan ke Pemirsa Mata Najwa. Ini wasiat Bung Hatta. Itu pada tahun 1975 beliau menulis dalam tulisan tangan. Boleh ditunjukkan ini mungkin tulisan tangan yang sama rapinya seperti tahun 20-an. Jadi persisnya yang dikatakan Bung Hatta, Ibu, di situ memang tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Iya, tidak ingin dimakamkan, tapi jadi saya bacakan ya. Apabila saya meninggal dunia, saya ingin dikuburkan di Jakarta, tempat diproklamasikannya Indonesia merdeka. Saya tidak ingin dikubur di Makam Pahlawan dalam kurung Kalibata.
Saya ingin dikubur di tempat kuburan rakyat biasa yang nasibnya saya perjuangkan seumur hidup saya. Ingin dikuburkan bersama rakyat? Ya, di kuburan rakyat. Kuburan rakyat? Ya, biasa. Adakah alasan lain selain ingin bersama dengan rakyat yang memang Ya, diperjuangkannya seumur hidupnya, Ibu? memang rakyat itulah sumber utama yang dipikirkan beliau. Tapi di samping itu juga ada sampingannya. Banyak juga Kalibata ini ada juga orang-orang yang tidak cocok berada di sana gitu. Jadi ya agak mengecewakan. Kalau yang ini sudah diketik dalam tulisan, dalam ketikan, tapi sama suaranya. Jadi karena Bung Hatta melihat di Taman Makam Pahlawan ada orang-orang yang seharusnya tidak dimakamkan di sana. Iya. Jadi lebih baik dimakamkan di pemakaman rakyat. Begitu ya, Bu? Iya, tapi Pak Jadi Harto sampai akhir hayatnya pun konsistensi itu terlihat. Iya, dan Pak Harto mengikuti konsistensi itu memilih tanah kusir. Iya, Ya. Anda juga harus ingat bahwa ketika Bung Hatta baru pulang dari Belanda dan kemudian dia kecewa dengan Bung Karno karena masuk penjara dan PNI dibubarkan, kemudian dia membuat PNI baru. Dia membuat surat kabar corong namanya Daulat Rakyat. Jadi mahkota dari perjuangan itu adalah rakyat begitu. Dan itu sebagai pengganti dari daulat tuanku. Karena itu pilihan Hatta menurut saya garisnya jelas sekali sejak dia di Perhimpunan Indonesia ya, manifesto politik, kemudian pulang ke sini dan membuat surat kabar Daulat Rakyat, itu orientasinya sangat jelas. Dia Rakyat. hidup untuk rakyat. Hidup untuk rakyat dan wafat pun ingin dimakamkan di tengah-tengah rakyat. Proklamator kita Bung Hatta. Kami kembali sesaat lagi. Thank you.